Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada kalanya dan baiknya kita membaca doa. Jadi membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya sudah, setelah doa kita melakukan pengabsenan dulu ya. Kita absen dulu siapa yang tidak hadir. Andi Siti Aisyah Hussein. Hadir. Oke, saya kira mungkin semuanya hadir untuk hari pertama ini. Oke, kemudian ada yang tahu nggak pembelajaran minggu lalu apa? Tahu Apa itu? tentang wudu. Oke, jadi minggu lalu kita mempelajari tentang materi wudhu. Jadi sekarang kita mempelajari tentang materi kewajiban sholat fardu. Jadi kita mempelajari rukun-rukun sholat. Nah, jika kita ingin melakukan sholat, kita harus mesti mengetahui dulu rukun-rukun sholat. Nah, yang benar kan? Nah, jadi rukun-rukun sholat tujuannya adalah awal dari suatu hal yang dikatakan dengan sholat yang pengertiannya itu seluruh proses dari awal niat sampai tertib itu adalah rukun sholat. Ya sudah, kita membaca niatnya dulu sebelum kita sholat pasti kita harus membaca niatnya dulu. Apa niatnya? Jadi kita membaca niat sholat subuh contohnya. Jadi niatnya usalli farda sholat subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati, adaan kalau kita sendiri lillahi ta'ala. Oke, kemudian kita berdiri tegak dan mata mengarah ke tempat sujud. Jadi kita berdiri tegak, kemudian mata mengarah ke tempat sujud. Jangan menoleh kiri dan kanan, jangan berbisik-bisik selain kita itu fokus mengarah ke tempat sujud. Jadi matanya mengarah ke tempat sujud. Kemudian di sini dijelaskan searah dengan kiblat. Jadi posisinya itu kita harus mengarah ke kiblat tepatnya, nggak boleh ke arah yang lain. Nah, jadi kalau cara tepatnya untuk mengetahui kiblat kita haruslah di masjid. Nah, kalau orang yang sakit bisa di rumah. Anak-anak sekalian kalau tidak tahu arah kiblat bisa bertanya dengan orang tuanya arah kiblatnya kemana kan untuk melakukan sholat. Kemudian berdiri dan tegak, kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini caranya yaitu tangannya diangkat tegak kayak begini, kemudian lurus badannya tegak, kemudian sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian tangannya ini dilekap di bawah dada, kemudian di atas pusar, jadi di tengah-tengahnya. Nah, dan membaca suratul Fatihah. Nah, ada yang hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Oke, sini. Baca surat Al-Fatihah di sini. Baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ini tadi pembacaan surat Al-Fatihah dari Ananda Siti Aisyah Hussein. Kemudian jika kita sudah membaca surah Al-Fatihah, kita bisa menambahkan surah-surah pendek setelah surah Al-Fatihah. Jadi bisa surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq bisa juga, dengan surah-surah yang lainnya bisa. Kemudian ruku. Nah, cara ruku itu posisinya tangan sambil kita mengucap Allahu Akbar, kemudian kita fokus seperti ini. Kemudian matanya fokus mengarah ke arah sujud dan sambil membaca
Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Jadi bagaimana ulangi? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Coba ulangi dulu. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Coba. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Berapa kali diucapkan? 3. Oke. Kemudian setelah ruku, kita bangun dari ruku yang biasa disebut dengan iktidal. Caranya itu seperti ini. Kemudian kita bangkit, Allah sami Allahu liman hamidah, dan membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, coba apa doanya? Rabbana walakal hamdu. Nah, coba diulangi. Rabbana walakal hamdu. Walakal Hamdu. Oke, mantap. Kemudian kita sujud habis itu. Jadi sujud, contohnya ada di sini, sujud, cara sujudnya lebih jelasnya kan. Nah, karena saya tidak bisa sujud di sini. Nah, kemudian habis sujud kita duduk di antara dua sujud, yang biasa disebut dengan iftirash. Dan doanya Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian tasyahud awal. Tasyahud awal ini harus yang paling penting nih, karena harus diperjelas di sini. Jadi kita bedakan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi tasyahud awalnya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sambil jaringnya diarahkan ke depan. Kemudian dilanjutkan tasyahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kemudian salam. Jadi mengucap salam dan menoleh awalnya ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tertib. Jadi semua rangkuman dari rukun sholat ini dari awal sampai salam itu tidak akan berhasil dilakukan dan tidak sah sholatnya kalau tidak tertib. Jadi tertib itu adalah beraturan, terstruktur dari niat, dari dan seterusnya sampai salam. Jangan dari niat tembus ke tasyahud awal, kemudian bangkit lagi ke ruku, kemudian lagi langsung salam, itu tidak sesuai dengan rukun sholat. Mungkin sekian dari pembahasan materi sholat hari ini anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada kalanya kita baca doa dulu. Sekaligus saya memimpin doanya. Doa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Mungkin hari ini segitu saja dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.